Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati guru kita Ustaz Abu Husni Mubarak, yang alhamdulillah pada siang hari pada zuhur di hari Kamis pekan kedua di bulan Februari tahun 2021 kembali membersamai kita untuk menyampaikan kajiannya kepada kita. Insyaallah pada siang ini hari ini beliau akan menyampaikan kajian dengan judul mematahkan tipu daya setan. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah bergabung baik via Zoom ataupun via YouTube. Mudah-mudahan di tengah pandemi yang belum selesai ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga guru-guru kita, menjaga kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari keburukan ini. Baik, kepada guru kita Ustaz Abu Husni Mubarak, dan dipersilakan. Tafadhol. Mangga Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata yuftahu biha dinul Islam wa yuqbalu bihal iman. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ilal insi wal jan. Wa sallallahu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Wa ba'du ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma anis wahsyatana fi qabrina. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya bistaghisin aghithna ya Allah ya wadud tawil umurana wasoi adzadana wa hajatana waqsid amwalana habibna linnasi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin bina wa nas'aluka sholaha amrina kullih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb ya mujibasailin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah, Zat yang telah kembali mempertemukan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini jadi sebab turunnya rahmat, hidayah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, sehingga hidup kita diberikan ketenangan baik lahir ataupun batin, dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan kembali bertemu kelak di Yaumul Jazah. Harapan kita berada dalam
naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para tamu agung Allah yang berbahagia, di pertemuan yang singkat ini insya Allah kita akan berbicara mengenai mematahkan tipu daya setan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya tipu daya setan itu terpatahkan oleh kita. Sebagaimana kita pahami bahwa yang namanya setan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena dia sebagai musuh, maka sebaik apapun, selembut apapun, sehebat apapun, bagi manusia, setan ini adalah sebagai penipu. Maka apa yang harus kita lakukan supaya tidak tertipu oleh iblis, supaya tidak tertipu oleh setan, maka insya Allah di siang ini akan coba kita bahas secara tuntas satu persatu dengan harapan Allah berikan cara dan kekuatan kepada kita sehingga kita mendapatkan kemenangan dalam melawan setan ini. Kita harus waspada bahwa sesungguhnya setan itu adalah memiliki strategi, memiliki cara untuk menggoda manusia. Dan cara yang paling populer setan dalam menggoda manusia adalah dengan cara mewas-waskan terhadap diri kita. Membisikkan keraguan ketika kita melakukan kesolehan. Bahkan yang pertama kali mendapatkan rasa was-was dari setan ini adalah manusia pertama, Nabiullah Adam alaihi salam, ketika beliau berada di dalam surga, ketika beliau dilarang oleh Allah untuk mendekati apalagi sampai memakannya kepada sebuah pohon. Maka pada saat itulah setan mendengar apa yang disampaikan Allah kepada Nabiullah Adam itu, sehingga apa? Wa waswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yubla qala bala minhuma. Wa waswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yubla. Maka setan itu adalah mewaswaskan kepada Adam dan dia mengatakan, ya Adam hal adulu kala syajaratil khuldi, apakah akan kutunjukkan kepadamu sebuah pohon di mana pohon tersebut adalah merupakan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Maka apa yang dilakukan Adam? Maka keduanya itu adalah melakukan dan akhirnya memakan pada salah satu dari buah yang ada di pohon tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah mengeluarkan Adam dari surga akibat tertipu daya oleh iblis, tertipu daya oleh setan itu sendiri. Kita paham bahwa setan itu datang dari arah kanan, dari arah kiri, dari depan, dari belakang, bahkan mungkin dari atas, dari bawah, dari semua penjuru. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan pernah mendapatkan kebanyakan manusia yang berterima kasih. Kebanyakan manusia yang bersyukur kepadamu. Karena akan ku sesatkan manusia. Akan ku datangi manusia tersebut dari arah kanannya, dari arah kirinya, dari belakang, dari depan. Sehingga engkau tidak akan pernah mendapatkan kebanyakan manusia yang banyak bersyukur. Ini cara iblis, cara setan itu adalah menggoda kepada manusia dengan cara membisikkan, mewaswaskan. Baik setan dari kalangan jin yang tidak tampak langsung dihunjamkan ke dalam hati kita sehingga kita yang merasakan. Ataupun setan di kalangan manusia yang sengaja menjauhkan diri kita ini adalah untuk menjauh kepada Rabb-nya, menjauh kepada Tuhannya. Karena setan itu sendiri diambil dari kata syatana yastulu syaitonan. Jadi itu adalah setan ini adalah perkara yang menyebabkan manusia bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja burung umpamanya, kesenangan kita
memelihara burung, kemudian dengan memelihara itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, maka bisa jadi burung itu adalah merupakan bagian dari setan. Apapun yang menyebabkan, yang mendatangkan diri kita ini adalah jauh dari Allah, itu adalah setan. Nah, baik setan jin ataupun setan manusia, ini merupakan musuh yang jelas bagi kita selaku manusia, maka harapan diusahakan kita harus bisa memecahkan, mematahkannya, memutuskannya, sehingga kita tidak tergoda dengan tipu daya iblis, tipu daya setan itu. Yang kedua, cara setan menggoda manusia yang harus kita waspadai adalah dengan tazyin. Artinya apa? Artinya membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Sehingga manusia nantinya akan merasa lezat, akan merasa nikmat ketika mereka melakukan kemaksiatan, ketika mereka melakukan dosa, dibanding dengan mereka melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget kalau seorang yang lagi berpacaran, dia merasa kelihatannya seperti mesra dibanding ketika ia sudah menikah. Kenapa? Karena memang pacaran itu adalah bagian daripada kemaksiatan, maka dirasanya akan lebih nikmat. Tapi kalau menikah bagian dari ibadah, bahkan orang tidak selezat yang dirasakan ketika orang melakukan pacaran itu sendiri. Maka memperdayakan manusia, maka membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan yang dirasa oleh manusia, pada saat itulah manusia lagi mendapatkan tipu daya dari setan, tipu daya dari iblis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lakum fil ardi wala ugwiyannahum ajmain. Ini janji iblis, janji setan, bahwa dia ini akan betul-betul menjadikan hiasan, menjadikan kenikmatan ketika manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan manusia ini akan betul-betul disesatkan oleh iblis, disesatkan oleh setan, ajmain semuanya. Ini langkahnya yang harus kita waspadai adalah di samping was-was itu adalah tazyin. Dan yang ketiga, cara iblis menggoda manusia itu dengan cara tamani ya. Jadi tamani ini memperdayakan manusia dengan khayalan yang akhirnya tidak sampai kepada apa yang dihayalkannya. Jadi hanya dalam hayalan. Ketika orang berhayal akan melakukan tahajud, hanya dalam hayalan. Tahajudnya tidak dilakukan. Hanya dalam angan-angan kosong belaka. Ya. Hanya angan-angan saja. Hanya hayalan saja. Sementara tidak jadi karena memang itu adalah digoda oleh iblis alaihi lanatullah, oleh setan, sehingga kita terkadang kesulitan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang keempat, setan dalam menggoda manusia untuk menjerumuskan manusia ke jurang kehinaan kelak dalam neraka adalah dengan tahwif. Apa itu tahwif? Tahwif ini adalah menakut-nakuti manusia. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'u fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bahwa setan ini adalah senantiasa menakut-nakuti kepada manusia supaya manusia tersebut tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan. Dia akan merasa takut miskin kalau dia berinfak, kalau dia berbagi di jalan Allah. Akan merasa berkurang kalau dia berbagi di jalan Allah. Dia akan merasakan ketakutan, takut dibilang apa? Takut dibilang soleh. Ya, takut dibilang alim kalau dia ikut kegiatan pengajian. Kemudian dia akan merasakan takut mendapatkan resiko kalau melakukan amar ma'ruf dan nahyil mungkar. Nah, ketakutan demi ketakutan itu akan terus menghantui kepada setiap manusia, sehingga manusia terkadang di dalam menjalankan taatnya kepada Allah, kalau memang kebanyakan manusia yang tergoda, dia betul-betul akan kesulitan. Tidak bisa dihindari bahwa ternyata setiap diri manusia itu, kata Nabi SAW, itu pasti didampingi oleh setan. Termasuk Nabi Muhammad SAW pun adalah didampingi oleh setan, tetapi setan yang ada di diri Muhammad SAW itu telah tunduk, sehingga itu adalah Rasulullah SAW menang sehingga baik, ya, sehingga baik gitu. Nah, jadi yang harus kita waspadai dalam hidup dan kehidupan dari tipu daya iblis,
supaya kita ini tidak terjerembab ke dalam jurang kehinaan, hati-hati. Cara setan itu adalah dalam menggoda manusia, baik dengan was-was, ataupun dengan tamani, ataupun dengan tahwib, ataupun dengan tahzin. Kita harus waspada dengan keempat cara setan ini, karena menurut dia ini adalah cara yang terbaik untuk menjerumuskan manusia. Tapi kita jangan kecil hati. Dengan adanya setan memiliki strategi untuk menggoda manusia seperti itu. Walaupun memang kebanyakan manusia banyak yang tidak bersyukur karena memang tergoda oleh iblis, tergoda oleh setan itu, kita harus yakin inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya langkah setan, cara iblis dalam menggoda manusia sebetulnya itu adalah lemah. Lantas bagi siapa lemah itu, tipu daya setan menjadi lemah itu? Ya, disinilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, adalah bagi orang yang mampu mematahkan tipu dayanya. Lantas dengan apa tipu daya setan itu dapat dipatahkan? Bagaimana caranya supaya tipu daya iblis itu adalah dapat terpatahkan sehingga kita tidak tertipu olehnya? Salah satu di antaranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103 yang saya bacakan di awal mukadimah tadi, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika engkau telah menyelesaikan salat, maka zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Akhirnya artinya apa? Kapan, dimanapun, dalam kondisi apapun, hati ini jangan lengah dari berzikir kepada Allah. Kita harus takut terhadap apa yang Allah firmankan dalam ayat lain, wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa saja yang tidak menumpahkan ingatannya kepada Allah, maka akan Allah biarkan orang tersebut adalah bersama-sama dengan korin setan, bersama-sama dengan setan korin yang menyerupai dirinya, yang mengajak kepada dirinya, sehingga dirinya banyak tergoda oleh setan korin itu. Yang tidak menumpahkan ingatannya, artinya dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, hai sumakunta, maka sepantasnya lah, sepatutnya lah, kita harus tetap berzikir, beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat lain bahwa zikir itu adalah benar-benar akan menguruskan iblis, akan menguruskan setan yang ada di jiwa manusia. Innal mu'min yundi syaitonahu kama yundi ahadukum ba'irahu fi safari. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini akan menguruskan setan-setan yang ada dalam dirinya seperti menguruskan seseorang terhadap ba'irnya, ya, terhadap untanya, terhadap hewan peliharaannya di safarihi, di jalanan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sehingga dia akan menjadi apa namanya, kalau istilah bahasa Sunda itu akan menjadi begung, akan menjadi begeng lah itu. Jadi setan ini, binatang ini akan menjadi kurus manakala tidak dikasih minum dan dikasih makan. Jangan ada kesempatan bagi setan untuk makan bersama kita. Jangan dikasih kesempatan setan untuk minum bersama kita. Jangan dikasih kesempatan setan untuk berjima dengan kita. Caranya apa? Zikrullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, mudah-mudahan ini adalah menjadi dorongan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah, sebutlah terus nama-nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau zikir yang sebanyak-banyaknya berarti tidak ada hitungan di dalam zikir tersebut. Harus 3, harus 5, harus 7, harus 11, harus sekian, tidak. Ya, jadi nggak usah hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan zikir ini. Jadi zikir makna yang luas sebetulnya adalah ingatan kita ditumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasabbihuhu bukrata wasila, bertasbihlah engkau
kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ini ada kalimat zikir dan ada kalimat tasbih. Padahal zikir tasbih itu sendiri bagian daripada zikir. Ini menunjukkan bahwa zikir yang terbaik di antara sekian banyak zikir itu adalah tasbih. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang kalau dua kalimat tersebut ringan dibaca oleh lisan seorang hamba Allah, saqilatani fil mizan habibatani rahman, maka dua kalimat tersebut akan memberatkan timbangan amal baiknya dan akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mana? Dua kalimat tersebut adalah kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bahkan para ahli hikmah itu menyampaikan bahwa seandainya ketika beres melaksanakan sholat subuh, orang membaca dua kalimat tersebut dengan diakhiri kalimat istighfar, pahalanya luar biasa, bahkan semua keinginannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal 100 kali dibaca, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini menunjukkan bahwa tasbih ini bagian dari zikir dan zikir yang terbaik sehingga akan memberatkan timbangan amal baik bagi seseorang dan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatan yang khafifatan ala lisan, dua kalimat ringan di lisan seorang hamba Allah untuk mengucapkan dua kalimat itu. Yaitu kalimat tasbih. Nah, jadi yang pertama, cara mematahkan tipu daya setan, walaupun dia memiliki 4 cara dalam menggoda manusia, insya Allah akan terkalahkan, akan terpatahkan tipu daya tersebut adalah yang pertama dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan semua ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setelah selesai sholat, lakukan zikir-zikir yang lainnya sehingga tidak ada kesempatan bagi setan untuk bisa menguasai diri kita dan kita termasuk hamba-hamba yang menang segalanya. Insya Allah. Fa idza qadibus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Yang pertama. Yang kedua yang harus kita pahami cara kita selaku kaum muslimin supaya bisa mematahkan tipu daya setan itu adalah dengan memperkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 99 yang harus menjadi kajian kita pada setiap saat. Kita harus yakin, kita harus bangga, kita harus berbahagia jadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman ada, tumbuhkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan tawakal yang tumbuh di hati manusia itu adalah akan mengalahkan setan, akan mengalahkan iblis, akan mematahkan tipu dayanya sehingga insya Allah kita akan aman darinya. Siapa yang disebut oleh Allah dalam ayat ini? Orang yang bertawakal ini, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian orang yang merasakan bahwa cukuplah Allah yang menjadi penolong, yang menjadi pendamping, yang sebaik-baiknya, maka orang tersebut adalah bertawakal kepada Allah. Bahkan tawakal itu ada 2. Dan tawakal itu adalah akhir daripada usaha kita. Karena memang kewajiban kita selaku manusia itu ada 3. Ada usaha, ada doa, ada tawakal. Ada doa, ada usaha, ada tawakal. Doanya tiap malam kita berdoa, usahanya tiap hari kita berusaha, tawakalnya hasil daripada apa yang diusahakan oleh kita. Tawakalnya apa? Tawakalnya kalau hasil bersyukur kepada Allah,
dengan menambahkan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak berhasil, bersabar kepada Allah dengan terus memperbaiki diri dan menyucikan diri kita. Itu yang kedua yang harus kita pahami supaya kita tidak tertipu oleh iblis, supaya tidak tergoda oleh setan. Maka diusahakan bagi kita di samping banyak berzikir kepada Allah, perkuat keimanan kita, ya. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidayah akan terus turun kepada kita sehingga kita menjadi hamba yang menang. Wa man yu'minu billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan petunjuk di dalam hatinya. Kalau orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terlihat di jalan itu ada yang baik-baik saja. Dia akan kesulitan melakukan dosa, akan kesulitan melakukan maksiat kalau hidayah Allah turunkan ke dalam hatinya. Sebaliknya kalau hidayah Allah tidak ada, untuk orang tersebut jalan sesat yang dia ikuti. Dia akan kesulitan menunaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia taat, dia akan tersiksa, tidak akan pernah merasakan kenikmatan. Sekalipun berzikir, dia tidak akan tersiksa sehingga dia kecapean dari zikirnya itu. Kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Perkuat keimanan kita. Pertahankan jiwa kita supaya kita benar-benar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Banyak cara memperkuat keimanan. Ya. Dengan baca Quran, dengan sering saum sunnah, ya. Dengan berbagi kepada saudara-saudara kita, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan sering masuk ke dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada cara supaya iman kita ini terus bertambah. Walaupun memang kenyataannya bahwa iman manusia menurut Imam Ghazali itu adalah fluktuasi. Ya, turun naik, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Imannya manusia itu. Tetapi bagi orang yang benar-benar di dalam hatinya menguatkan keimanan dengan berbagai macam cara supaya iman itu kuat, maka orang tersebut akan diberikan cara dan kekuatan oleh Allah untuk bisa mempertahankannya sehingga orang tersebut mendapatkan hidayah selamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang harus kita lakukan, ya. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari tipu daya setan itu adalah dengan beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa penolong yang sebaik-baiknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wakil yang sehebat-hebatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir nih ya. Yang ketiga, cara mematahkan tipu daya setan itu adalah dengan cara menjauhi tempat-tempat kemaksiatan. Ya, menjauhi tempat-tempat kedoliman, menjauhi tempat-tempat dosa, menjauhi maksiat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hama haulal hima yushiku ayyaqa fi." Imam Ghazali itu beliau menyampaikan bahwa barang siapa berputar-putar di lingkungan yang dilarang, besar kemungkinan dia akan jatuh kepada perbuatan yang terlarang itu. Man hama haulal hima yushiku ayyaqa fi. Maka oleh karena itu diusahakan diri kita supaya tidak terjerembab terhadap hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 4 hal kata Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istanaba arba'an dakhalal jannah. Ad-dima wal amwal wal furuj wal ashribah." Barang siapa menjauhi 4 perkara berikut, maka ia dipastikan sudah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana 4 perkara tersebut? Ad-dima. Yang pertama adalah mengocorkan darah atau membunuh. Ya. Bertengkar di antara sesama muslim, ya. Mengocorkan darah. Dia terbebas dari pembunuhan, berarti dia sudah dipastikan masuk surga. Yang kedua, harta. Ya. Harta, karena harta ini adalah terkadang kalau kita bisa banyak orang yang lalai dengan hartanya. Ya. Karena harta ini adalah awal kemaksiatan seseorang dan awal yang menjadikan sebab orang itu jauh dari Tuhannya. Kalau orang kurang keimanannya, dengan harta dia akan mengatakan ahanada, inilah aku, ya, inilah aku. Jadi dia ini akan sombong dengan adanya harta itu.
Yang ketiga wal furuj, kemaluan ya, yang membuat seorang menjadi kemaksiatan itu. Dan yang keempat wal ashribah, adalah minuman yang menyebabkan orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga hal tersebut ya, berusaha semaksimal mungkin kita harus bisa mendapatkannya. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, zikir hobi, zikir jali, ya, zikir bersama-sama atau bersama-sama zikir, terlepaslah apa namanya kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan setiap saat oleh kita yang mendatangkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman dengan sekuat-kuatnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha semaksimal mungkin bagi kita untuk bisa menjauh dari kemaksiatan. Kalau ketiga hal tersebut dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan kemenangan, sehingga sehebat apapun cara iblis dalam menggoda manusia, inna kaida syaiton kana dha'ifa, sesungguhnya cara setan, cara iblis dalam menggoda manusia tersebut, insya Allah bagi manusia yang memiliki ketiga hal tersebut, dha'ifa, lemah cara setan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu sudah menunjukkan jam 1. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan kembali kita bergabung di kegiatan ini. Terima kasih. Silakan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan, Ustaz. Terima kasih banyak jazakumullah khairan atas ilmunya di siang hari ini. Masya Allah, Ustaz, banyak sekali antusiasme dari jamaah. Ini dicerminkan dari banyaknya pertanyaan, Ustaz. Kurang lebih ada 6 pertanyaan, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Apa semuanya atau setengahnya dulu, Ustaz, dibacakan? Ya, saya bacakan dulu. Siap, Ustaz. Izin, Ustaz, pertanyaan pertama, apakah di balik semua kemaksiatan yang dilakukan manusia ada peran iblis di sana, Ustaz? Ya. Apakah kemaksiatan yang dilakukan manusia di sana ada peran iblis? Sebetulnya sifat manusia itu adalah hanif. Sifat manusia ini adalah lurus sebetulnya. Lantas kenapa manusia menjadi tidak lurus, manusia menjadi maksiat? Itu adalah peran iblis di sana. Sudah jelas gitu kan? Karena iblis ini sebagai musuh kita, sehingga iblis itu menggoda kita dan kita mau mengikutinya gitu kan. Mau mengikutinya. Tapi itu pun adalah tidak lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi izin Allah itu ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Izin yang diridhoi itu adalah ketika manusia melakukan kebaikan, izin yang tidak diridhoi itu adalah ketika manusia melakukan kemaksiatan. Dan iblis di sana menang berarti. Supaya iblis tidak menang, supaya iblis itu kalah, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita orang yang hanif, orang yang lurus selamanya dengan cara memperbanyak pikir tadi. Wallahu a'lam. Ya. Siap, Ustaz. Izin selanjutnya, Ustaz. Tugas dan janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggoda manusia, sedangkan akal adalah modal manusia untuk membedakan antara hak dan yang batil. Artinya pilihan hak dan batil ada di tangan manusia masing-masing. Kita tahu itu adalah tipu daya setan karena kita punya akal. Tapi kenapa kita masih mengikuti tipu daya setan tersebut, Ustaz? Ya. Itulah yang namanya manusia, ya. Nafsunya ada di dalam jiwanya, pendampingnya iblis selalu mengikutinya, dan dia tidak berusaha untuk bisa menghindarkan dari iblis tersebut, sehingga akal ini tidak berfungsi. Kadang akal ini adalah tidak berfungsi karena kita juga. Kenapa dikatakan karena kita juga? Akal ini yufariq bainal haqqi wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil, tapi terkadang kita melakukan kebatilan menjauhi yang hak. Kenapa? Berarti itu akalnya telah rusak. Ya, akalnya telah rusak. Apa yang menyebabkan akalnya rusak? Jelas ya. Dengan melihat kemaksiatan, akal akan rusak. Dengan banyaknya tidur, akal akan rusak. Dengan banyaknya makan, akal akan rusak. Dengan banyaknya melamun, menghayal, akal akan rusak. Bahkan menurut sebagian riwayat itu orang terlalu banyak merokok pun itu akan memutuskan kepada urat-urat sarafnya. Ya. Tetapi itu semua akan kembali bagus ketika orang tersebut dengan baca Quran. Inilah hebatnya Quran. Ya, ketika kita hari ini merokok 1 batang, kemudian membaca Quran 5 ayat, insya Allah urat-urat saraf akan sambungkan lagi sehingga menjadi normal lagi. Tetapi
menurut ahli kedokteran, orang itu adalah rusak akalnya karena apa? Karena narkoba, karena minuman keras, itu sulit untuk disambungkan kembali. Maka insya Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga akalnya sebagai modal kehidupannya, benar-benar akal ini akan berfungsi sebagai yufarik bainal haqi wal batil. Insya Allah, wallahu alam. Ustaz, baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang sebenarnya dari syaitan jenis jin yang menakut-nakuti manusia dengan penampakan yang menakutkan? Bukankah dengan penampakan tersebut malah membuat manusia semakin ingat kepada Allah dengan bacaan Quran dan zikir tertentu, Ustaz? Tujuan setan, tujuan iblis adalah sebagai penipu. Kemudian menampakkan diri, ya, menampakkan diri bentuknya seperti itu. Sebetulnya dia tidak memiliki bentuk. Kenapa? Karena mariji minar dari api. Oleh karena dari api dia tidak berbentuk seperti manusia. Bagaimana ketika orang melihat bahwa bentuknya menyeramkan? Itu dari pikiran kita. Kalau kita menghayal bahwa setan itu adalah cantik, bisa jadi cantik. Kalau kita menghayal bahwa setan itu adalah menakutkan, bisa jadi menakutkan. Karena setan ini tidak berbentuk. Jadi setan ini adalah perkara yang ada di dalam jiwa kita, yang kalau kita mengatakan seperti itu, itulah bentuk daripada setan itu sendiri. Dia akan menampakkan. Tapi menurut sebagian keterangan bahwa penampakan setan itu, kalau memang menampakkan diri, dia tidak akan pernah bisa lama menampakkan. Karena hukum manusia akan kena. Ketika setan menampakkan diri, kemudian kita tonjok, dia akan merasakan. Makanya dia ketika menampakkan, biasanya kalau bahasa Sunda itu sakolebat, sakedap, jelat, udah gitu, nggak kelihatan lagi. Gitu. Nah, adapun yang manusia-manusia yang terkadang itu berkolaborasi dengannya, bentuknya seperti ini, itu Allah alam. Yang pasti Allah itu tidak membentuk setan ini seperti ini, wajahnya setan ini, wajahnya setan seperti ini, tidak. Ya, karena setan ini mimari diminar dari neraka, dari api yang menyala, gitu kan. Karena dari api, maka jangan kaget ketika kita melihatnya, walaupun selintas, kadang-kadang kita merasa panas gitu badan itu kan. Kalau memang orang yang sering, insya Allah orang yang beriman kepada Allah akan tertutup matanya dari melihat setan. Insya Allah, ya. Doa kita sering ucapan ya, Robi yang a'udzubika min syayatin wa a'udzubika Robi ayah turun gitu kan, dari hadirnya setan. Walaupun memang dapat dirasakan hadirnya setan, ya, tapi kita tidak akan pernah bisa melihat nampak bentuknya daripada setan itu sendiri. Jangan tertipu, itu adalah tipu daya setan. Setan seperti ini, umpamanya ini adalah penunggu ini, jangan percaya. Itu adalah tipu daya jin kepada manusia supaya manusia itu tertipu olehnya, sehingga apalagi kalau manusia ini dari mana ditanya ya, inginnya apa dan sebagainya. Wah, itu udah kacau. Udahlah, tutuplah. Bahkan kalau guru saya menyampaikan, kalau ada orang yang kesurupan, tidak ada doa yang lain kecuali ditinggalkan. Antep kan lah. Dia bakal cager serangan gitu. Sebab kalau kita ikuti, apalagi ditanya-tanya dan sebagainya, itu malah parah, akan lebih banyak menipu kepada kita. Ya, akan lebih banyak menipu kepada kita. Sehingga kita benar-benar ini akan diombang-ambing olehnya. Gitu kan. Suruh ini kan capek sendiri nantinya. Gitu kan. Nah, jangan percaya kalau setan menampakkan diri bahwa aku ini adalah ini, jangan. Itu adalah bagian daripada tipuan setan. Robi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robi ayah turun. Jadi kita berminta kepada Allah dari terjaga, perlindungan dari Allah dari hadirnya setan gitu kan. Baik hadir kelihatan ataupun hadir kita merasakan takut, karena hadir ini ada dua, yang melihat dan yang merasakan takut. Wallahu a'lam bishawab. Siap, Ustaz. Baik, Ustaz. Mohon izin satu pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ketika sholat pikiran kita tidak fokus ke Allah, apakah ini bisa dikatakan sebagai perbuatan setan juga? Setan itu di mana-mana, apalagi di dalam sholat. Ya, makanya ulama fikih itu menyampaikan ketika kita dalam sholat itu, hadirkan diri kita, raga kita, kemudian pikiran kita. Kemana pikiran kita? Kalau pikiran kita kemana-mana, itu kan ya, diajak jalan-jalan oleh setan ketika takbir Allahu Akbar, ini dia akan susah dikembalikan lagi.
Makanya terus jelas. Maka dalam takbiratul ihram itu sebelum itu ada lafaz niat. Kalau memang sholatnya sholat maghrib, usolli fardhu maghrib salah sarokati mustaqbilal Ka'bah. Jadi kita menghadap ke Ka'bah. Kiblat, karena Ka'bah ini ada di kiblat di posisi orang Indonesia, karena orang Indonesia itu orang timur, kemudian kiblat ada di barat, maka orang Indonesia menghadap ke barat. Ya, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, menurut sebagian ahli tasawuf, ketika seseorang akan menunaikan sholat, jangan dulu takbir sebelum dihadirkan Ka'bah di depannya. Tapi kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita takzim terhadap pencipta Ka'bah itu sendiri. Gimana caranya? Dengan rasa. Maka rasa harus dihadirkan ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini adalah kecepatan tidak bisa diukur. Cara kecepatan bisa diukur. Cahaya kecepatan bisa diukur. Suara kecepatan bisa diukur. Tapi rasa kecepatan tidak bisa diukur. Coba aja kita lihat kemudian saat ini kita pergi ke Mekah, melihat Ka'bah, memegang Ka'bah. Kita sudah memegangnya. Nah, ketika para ulama menyampaikan, diusahakan ketika engkau menghadap kepada kiblat, jangan dulu angkat tangan dan takbiratul ihram sebelum kau merasakan Ka'bah ada di depanmu. Kumaha atuh carana pangku we Ka'bah kari penudang gitu. Kemudian kita diam sebentar, ucapkan lafaz niat, kemudian Ka'bah dikedepankan, kemudian kita sudah merasakan bahwa Ka'bah di depan kita, baru kita takbir Allahu Akbar, kemudian yang dilihat oleh kita adalah tempat sujud kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak manusiawi ya, termasuk saya sendiri tidak bisa khusus 100% dari awal sampai akhir. Hanya ada hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus sadar ketika sholat, ketika takbiratul ihram, sholat apa, apakah sunnah, apakah wajibnya. Allahu Akbar. Yang kedua, yang harus kita pahami, itu ketika membacakan kalimat di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua. Yang ketiga, ketika ruku dan sujud, ketika kita membacakan tasbih, maka hati kita ingat kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Kemudian yang keempat, ketika tasyahud akhir, khusus di dalam janjinya kita pada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kembalikan ingatan pikiran kita bahwa ya Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau keempat hal tersebut satu pun tidak nempel di dalam pada sholat kita, mana mungkin sholat kita ini dapat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, makom iman seperti kita minimal ingat kepada Allah dalam sholat 4 hal aja tuh ya, 4 hal aja itu minimal ini. Karena kalau seluruhnya kita tidak akan bisa seluruhnya. Karena kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, kita bukan wali, mumin soleh pun kita nggak tahu gitu kan. Karena kondisi makom iman kita seperti ini, kata para ulama, diusahakan 4 hal harus ingat kepada Allah dalam sholat. 1, ketika takbiratul ihram sadar bahwa kita sholat apa. Yang kedua, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Yang ketiga, ketika kita membaca tasbih, ruku dan sujud. Yang keempat, ketika kita membaca tasyahud, bil khusus ketika mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah keempat hal tersebut jika kita lakukan dalam sholat, ibadah sholat, maka insya Allah sehebat apapun cara setan tidak akan pernah bisa menggoda kita. Insya Allah, wallahu alam bisawab. Ya, alhamdulillah Ustaz. Ini KTM terakhir mohon izin singkat saja Ustaz. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin atau setan, apakah batal keimanannya Ustaz? Saya tidak bisa menyampaikan batal dan tidak keimanan seseorang. Karena yang membatalkan iman seseorang itu adalah kekufuran. Apakah dia bisa melihat setan, bisa melihat jin, bisa dikatakan kekufuran? Menurut kategori kekufuran yang disampaikan tadi itu tidak termasuk. Karena setan ini adalah gaib, digaibkan oleh yang maha gaib. Jin ini gaib, digaibkan oleh yang maha gaib. Ketika seseorang bisa melihatnya, berarti ditampakkan oleh yang maha gaib itu sendiri. Insya Allah tidak, tetapi jangan percaya atas rujukan rayuannya. Kita lebih percaya bahwa ternyata jin itu adalah ada. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmunya di siang hari ini. Mohon izin mungkin sebelum ditutup Ustaz ada yang sampaikan ke kami Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita,
Allah memberkahi kepada kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah memberikan cara dan kekuatan kepada kita untuk lebih banyak berzikir kepada Allah, menambah keimanan, bertawakal kepada Allah, dan diberikan kemampuan menjauhi kemaksiatan, sehingga sehebat apapun cara iblis menggoda kita, insya Allah kita ada dalam kemenangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Turun Pisan, jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Abu Muslim Mubarak atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kami, bisa menambah amal soleh kami dan bisa menambah kuat iman kami. Dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir baik di Zoom ataupun di YouTube. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dibacakan karena melihat Ustaz akan ada agenda selanjutnya yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usaha yang berkah dan panjang kepada guru kita dan juga kepada kita, sehingga pada pekan kedua hari Kamis bulan depan kita bisa bermajelis lagi kembali bersama Ustaz Abu Muslim Mubarak. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz dan seluruh jamaah yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi guru-guru kita dan keluarga kita seluruh kaum muslim dari keburukan wabah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari dunia ini. Sekian dari kami DKM Al-Majid Gedung Keuangan Negara Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.